Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memasuki pembelajaran PAI, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Mari kita bertafakur. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa sih yang biasa dilakukan? Pasti berdoa dan meminta pertolongan Allah, kan? Tapi, sadarkah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat tersebut mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dan menguatkannya untuk mengenal dirinya. Untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mengenalnya. Salah satu caranya adalah meneladani sifat-sifatnya dalam Al-Asma Al-Husna. Selanjutnya, nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Husna artinya nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180, yang artinya, dan Allah memiliki Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asma Al-Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah Al-Asma Al-Husna adalah 99 buah. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada bab ini hanya akan dibahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 80 berikut ini, yang artinya, dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Surah Al-An'am ayat 80. Dan juga dalam surah Al-An'am
ayat 59 berikut ini, yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh al-Mahfud. Surah Al-An'am ayat 59. Al-Khabir artinya maha memberitahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Nah, Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Mulk ayat 14, yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus, maha mengetahui. Surah Al-Mulk ayat 14. Selanjutnya, Al-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara sangat pelan. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 137, yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 137. Selanjutnya Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan Al-Asma Al-Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Sebagai cerminan dari pemahaman ini, kita dapat mewujudkan perilaku yang baik, antara lain mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan kebenaran, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari, teliti dalam belajar, mengerjakan soal dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru, menjadi pendengar yang baik, memiliki pandangan ke depan, visioner, sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.